Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trutami dari kelas 91. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari Kerajaan Majapahit. Bagaimana sih awal mulanya berdirinya Majapahit? Kerajaan Majapahit itu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari itu runtuh akibat pemberontakan Bupati Gelang-Galang Madiun. Nah, Jayakatwang pada tahun 1292. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya melantik bersama 3 sahabatnya, yaitu Sora, Rambi, dan Regalawe. Raden Wijaya itu adalah putra pangeran dari Prabu Guru Darmasiksa, Raja Sunda Galuh. Sedangkan ibundanya itu adalah Putri Mahisa Cempaka dari kerajaan Singasari itu sendiri. Di desa Kadadu, Raden Wijaya disambut dan dibantu bersembunyi dari kejaran para musuh-musuh. Nah, atas bantuan dari kepala desa, Raden Wijaya diterima oleh penduduk pada Arya Wiraja di Sumenep. Raden Wijaya kemudian membantu sehingga Raden Wijaya diterima Raja Jayakatwang, bahkan diperbolehkan membuka lahan baru tarik di Trowulan untuk dijadikan desa. Raden Wijaya menanami desa yang bangunannya hutan runtuh dengan Majapahit yang didirikan di area tersebut. Banyak tumbuhan pohon yang berbuah pahit. Raden Wijaya itu berhasil memikat para hati penduduk untuk tinggal di tempat yang baru atau desa yang baru. Penduduk berdatangan dari Tempelo dan Daha secara diam-diam. Raden Wijaya berusaha untuk merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Rencana Raden Wijaya tertolong oleh pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Raja Jawa atau Kartanegara yang telah menghina putusan Kaisar Kubihon. Antara Mongol tak tahu perbuatan politik di tanah Jawa dimanfaatkanlah oleh Raden Wijaya. Bersama Raden Wijaya, tentara Mongol di bawah pimpinan Panglima Perang Sipi, Ikemese, dan Kau Hisyong menyerang dan membunuh Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan diri, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan memaksa mereka angkat kaki dari pulau Jawa tersebut. Pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama. Nah, setelah dinobatkan menjadi raja, Raden Wijaya bergelar Kartanegara Jayawarda, kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan yang kini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kita bakal bahas nih historiologinya. Apa aja sih? Nah, kerajaan Majapahit itu merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar yang ada di Nusantara. Konon kerajaan ini yang berhasil menyatakan seluruh wilayah di Indonesia dan merupakan kerajaan terakhir di abad ini. Kerajaan yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, didirikan pada tahun 1294 oleh Raden Wijaya sendiri. Puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit yang terdiri di bawahi pemerintahan Hayam Wuruk yang disebut dengan Raja Sanegara pada tahun 1350 sampai 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan bantuan dari Mahapatinya, Gajah Mada, kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayahnya. Bukti dari kekuasaan kerajaan Majapahit dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalannya tersebut. Nah, berikut adalah peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit. Yang pertama itu adalah Kitab Kartanegara. Nah, Kitab Kartanegara ini tuh merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang paling berharga, yaitu kitab karangan Empu Pranpanca yang berisi tentang perjalanan kerajaan Majapahit, mulai dari kota Majapahit, wilayah-wilayah kerajaannya, dan juga jumlah kebijakan rajanya, yaitu perekonomiannya, serta yang lain-lain. Yang kedua itu adalah Kitab Sutasoma. Nggak asing lagi sih sama kitab ini. Peninggalan kerajaan Majapahit berikut ini adalah Kitab Sutasoma yang merupakan hasil karangan Empu Tantular pada abad ke-14. Nah, kitab ini juga terdapat istilah yang digunakan pada semboyan NKRI loh. Nah, yang ketiga itu adalah Candi Panataran. Peninggalan kerajaan Majapahit yang satu ini terletak di daerah Penataran, Nongol, Blitar
bercorak Hindu. Panataran merupakan kompleks candi Hindu yang luasnya di Jawa Timur. Konon, candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Serangga dari Kerajaan Kediri sekitar pada tahun 1200 Masehi. Nah, dilansir dari peninggalan prasejarah Indonesia, masih banyak kok candi-candi peninggalan. Selain Candi Panataran, Candi Conto, Candi Tikus, Candi Sumberjati, Candi Sawatara, Candi Labung, Candi Tigawingi, dan Candi Suwarna, dan masih banyak lagi. Nah, Kakawin Sutasoma itu adalah kakawin. Dalam bahasa Jawa kuno, kakawin ini bermansur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika pada bab 139 ayat 5. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran dari peninggalan sejarah. Yang paling atas itu tuh ada Kitab Kartanegara, dan di sampingnya itu ada Kitab Sutasoma. Nah, Negara Kartanegara berarti kisah pembangunan negara yang menguraikan keagungan Prabu Hayam Wuruk khususnya dan keagungan negara Majapahit pada umumnya. Selain itu juga mengurangi kebesaran raja-raja leluhurnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.